Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani akan kupas tuntas UTS. Ya, jadi simak penjelasan Bu Fani dalam pembahasan prediksi UTS genap 2021. Siapkan diri kalian ya. Nah, baik anak-anak, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Rumus suku ke N dari barisan 4,1, -2, -5 adalah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui barisan apakah ini, gitu ya. Kalau kita lihat barisan ini ya, dari 4, 1, -2, -5. Jadi dari 4 ke 1 berkurang 3, dari 1 ke -2 juga berkurang 3, dari 2 -5 juga berkurang 3. Yang berarti ini adalah merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya sama, yaitu -3. Untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika, UN rumusnya adalah A ditambah N kurangi 1 dikalikan beda. Awalnya berapa? Awalnya adalah 4, kemudian N dikurangi 1, bedanya adalah -3. Sehingga dari sini kita hitung 4 ditambah N kali -3 berarti -3N, kemudian -1 kali -3 adalah +3. Sehingga dari sini kita dapatkan 4 tambah 3 adalah 7, kemudian ini ya, positif dikalikan negatif hasilnya adalah -3N. Sehingga rumus suku ke N adalah 7 dikurangi 3N. Sehingga jawaban kita adalah C. Kemudian sekarang yang nomor 2, kamu perhatikan soal nomor 2. Rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 4N tambah 3. Jadi di sini rumusnya sudah diketahui ya, 4N ditambah 3. Suku ke-15 dan suku ke-18 dari barisan tersebut adalah, ya kalau kita ditanya, tadi UN-nya sudah jelas rumusnya adalah 4N ditambah 3. Kalau ditanya U15 berarti kita tinggal memasukkan N sama dengan 15. Berarti 4 kali 15 ditambah 3. 4 kali 15 adalah 60 ditambah 3 adalah 63. Sedangkan yang U18 kita tinggal menggantikan N dengan 18 berarti 4 kalikan 18 ditambah 3 adalah sama dengan 4 kalikan 18 adalah 72 ditambah 3 adalah 75. Sehingga suku ke-15 dan suku ke-18 adalah 63 dan 75. Bisa kalian pahami? Oke, sekarang yang soal nomor 3. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Banyaknya suku barisan adalah, nah, kita tahu jadi 10 di sini ya. Jadi 10 di sini adalah merupakan awal. Kemudian bedanya berapa? Karena di sini barisan aritmatika dari 10 ke 13, dari 13 ke 16, di sini bedanya adalah sama dengan 3. Sedangkan 43 di sini adalah merupakan suku ke N ya. Yang kita belum tahu N-nya berapa gitu ya. Akan tetapi di sini suku ke N-nya sudah tahu. Sehingga di sini bisa kita tuliskan, kita ingat rumus di dalam barisan aritmatika UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. UN-nya di sini adalah 43. Awalnya adalah 10, kemudian N-nya kita belum tahu, dikurangi 1, bedanya adalah 3. Sehingga di sini 43 dikurangi 10 sama dengan N dikurangi 1 dikalikan 3. 43 dikurangi 10 adalah 33 sama dengan N dikurangi 1 dikalikan 3. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan.
33 dibagi 3 adalah sama dengan N dikurangi 1. 33 dibagi 3 adalah 11 sama dengan N dikurangi 1. Sehingga dari sini 11 ditambah 1 adalah sama dengan N. Berarti N-nya sama dengan berapa? N-nya adalah sama dengan 12. Sehingga di sini banyaknya suku adalah sama dengan 12. Nah, sekarang soal yang nomor 4. Dari barisan aritmatika diketahui suku ketiga adalah 18. Suku ketujuh adalah 38. Suku pertama adalah, maka di sini kita sudah jelas ya barisannya aritmatika. Cara yang tercepat untuk mencari beda, jadi cari beda adalah suku yang terbesar diketahui adalah suku ketujuh dikurangi suku ke 3 di situ dibagi 7 dikurangi 3. Jadi dibagi 7 dikurangi 3. Suku ketujuhnya berapa? 38. Dikurangi suku ketiganya ada 18 dibagi 4. Jadi bedanya di sini ketemu adalah 38 kurangi 18 adalah 20 dibagi 4, bedanya adalah sama dengan 5. Ini adalah merupakan cara tercepat untuk mencari beda. Kalian bisa juga menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ya, dengan cara yaitu mensubstitusikan dulu ke dalam rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Kemudian kita akan mencari suku pertama. Di sini pertanyaannya adalah suku pertama ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa rumus pada barisan aritmatika suku ke N itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kalikan beda. Ya. Kita bisa pilih salah satu U3 atau U7. Misalkan kita pilih U3. Ya. Di situ U3 nilainya adalah 18. Berarti 18 sama dengan A. Awalnya kita belum tahu. N-nya adalah 3 dikurangi 1. Bedanya adalah 5. Ya, sehingga dari sini 18 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1 adalah 2, 2 kalikan 5 adalah 10. Sehingga di sini A, ya, istilahnya kita A itu adalah sama dengan 18 dikurangi 10. Sehingga A-nya adalah ketemu 8. Nah, jadi dari sini pilihan kita A-nya adalah 8. Bisa kamu pahami? Soal yang nomor 5. Diketahui suku kelima dari suatu barisan aritmatika adalah 21 dan suku ke-10 adalah 41. Maka suku ke-50 barisan aritmatika tersebut adalah, kalau tadi soal yang nomor 4 kita gunakan cara yang mudah ya. Kita akan coba soal yang nomor 5 dengan menggunakan sistem persamaan linear ya. Jadi yang diketahui di sini adalah suku kelima, U5 sama dengan 21. Sehingga kalau U5 berarti adalah sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 dikalikan beda sama dengan 21. Ya. Karena kita ingat di situ rumusnya suku ke N ya. Kita ingat UN itu adalah sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Sehingga kita masukkan di sini U5 adalah sama dengan A ditambah 5 kurangi 1 kali beda sama dengan 21. Sehingga dari sini kita temukan A ditambah 5 dikurangi 1 adalah 4B sama dengan 21. Kita temukan persamaan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di situ ada U. Suku ke-10 adalah 41, berarti U10 adalah sama dengan 41. Berarti kita substitusikan A ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan B ya adalah sama dengan 41. Sehingga A ditambah 9B sama dengan 41. Inilah kita ketemu persamaan yang kedua ya. Dari persamaan ini, coba kamu perhatikan,
Jadi tadi persamaan yang pertama itu adalah ini ya, A ditambah 4B sama dengan 21. Sedangkan persamaan yang kedua, dan persamaan yang kedua adalah A gitu ya, ini A ditambah 9B, persamaan yang kedua A ditambah 9B sama dengan 41. Karena di sini koefisiennya sudah sama, kita hilangkan A ya, agar A-nya hilang adalah kita kurangi. 4B dikurangi 9B adalah negatif 5B. 21 dikurangi 41 adalah sama dengan negatif 20. Berarti B-nya ketemu negatif 20 dibagi negatif 5. Ya, berarti B-nya adalah ketemu 4. Sekarang A-nya berapa? Kita bisa memasukkan kebersamaan 1 atau kebersamaan 2. Ya, jadi kalau kita masukkan kebersamaan 1, misalkan di sini adalah A ditambah 4B sama dengan 21. B-nya sudah ketemu 4 ya, berarti A ditambah 4 kalikan 4 sama dengan 21. Berarti di sini A-nya adalah sama dengan 21 dikurangi 16. Berarti A-nya adalah sama dengan berapa? Yaitu 5. B-nya sudah ketemu 4, A-nya sudah ketemu 5. Pada pertanyaan soal kita di sini yang ditanya adalah suku ke-50 ya. Jadi suku ke-50 berarti kita hitung di sini adalah U50. U50 berarti sama dengan A. A-nya tadi ketemu 5 ditambah 50 dikurangi 1 kalikan bedanya adalah 4. Berarti sama dengan 5 ditambah, berarti 196 ditambah 5 adalah sama dengan berapa? Yaitu 201 ya. Jadi suku ke-50 jawabannya adalah sama dengan yang E, yaitu 201. Selanjutnya soal yang nomor 6. Suku pertama dan suku kelima dari deret arit matematika berturut-turut adalah 36 dan 48. Yang ditanya adalah jumlah 25 suku pertama dari deret tersebut. Nah, jadi jumlah ya 25 pertama berarti yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah S25. Jadi S25 ya, atau SN ya. Kita ingat rumusnya SN berarti apa? Rumus SN dari barisan aritmatika adalah sama dengan N per 2 dikalikan 2 kalikan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda ya. Nah, dari soal ini anak-anak yang diketahui adalah suku pertama ya dan suku kelima. Berarti di sini A-nya kita sudah tahu, N-nya sudah tahu 25, kita tinggal mencari beda. Untuk mencari beda pada barisan aritmatika, jadi kita bisa menggunakan yaitu rumus yang sama dengan soal nomor 4 tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan adalah U5 dikurangi U1 dibagi 5 dikurangi 1. Suku kelimanya berapa? Suku kelimanya adalah 48. Sedangkan suku pertamanya adalah 36 dibagi 5 dikurangi 1 adalah 4. Berarti sama dengan berapa? 48 dikurangi 36 adalah 12. 12 dibagi 4 adalah sama dengan 3. Berarti bedanya sudah ketemu 3. Sekarang kita tinggal mencari jumlah 25 suku pertama. Berarti yang kita cari adalah S25. S25 berarti sama dengan apa? N berarti 25 dibagi 2 dikalikan 2 kali suku awalnya tadi adalah 36 ditambah N-nya 25 dikurangi 1 dikalikan bedanya 3 ya. Sehingga dari sini adalah 25 per 2
2 kali 36 adalah 72, kemudian ditambah 25 dikurangi 1. Ini 25 kurangi 1 kalikan 3 ya, berarti adalah sama dengan 72. Berarti sama dengan 25 per 2 dikalikan 72 ditambah 72 adalah 144. Bisa kalian pahami? Nah, kemudian di sini sama-sama kita bagi 2 ya, berarti dapatnya adalah 72. Nah, kita tinggal mengalihkan sekarang, berarti 25 dikalikan 72 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 1800. Nah, jadi jumlah 25 suku pertama adalah sama dengan 1800. Soal nomor 7, sebuah perusahaan pakaian menghasilkan 50 baju pada awal produksi dan meningkat menjadi 55 pada hari berikutnya. Lihat peningkatan jumlah produksi konstan setiap hari, jadi artinya setiap hari selalu tetap ya bertambahnya, berarti adalah 5. Maka jumlah produksi setelah 30 hari adalah, berarti yang ditanya apa? Jumlah produksi, berarti yang ditanya adalah S30 ya. Nah, berapa ya? Jadi jumlah produksi setelah 30 hari. Nah, kita tahu di sini tadi ya pada awalnya adalah 50 baju, kemudian di situ meningkat menjadi 55. Berarti seterusnya karena konstan bertambah 5 ya. Berarti hari selanjutnya adalah 60 dan seterusnya. Kita akan mencari yaitu jumlah produksi setelah 30 hari. Berarti nah, kita tinggal S30, berarti rumusnya adalah sama dengan apa? Tadi sama dengan nomor 6, berarti adalah N dibagi 2 kalikan 2 kalikan A, awal produksi adalah 50 ditambah N-nya adalah 30 dikurangi 1, bedanya adalah 5 ya. Sehingga dari sini akan sama dengan berapa? 30 per 2 adalah 15 dikalikan 2 kalikan 50 adalah 100. Kemudian 30 dikurangi 1 dikalikan 5 ya. Berarti adalah sama dengan 100 berapa? 30 dikurangi 1 berarti adalah sama dengan 145 ya. Berarti tinggal 15 dikalikan 100 ditambah 145 kalikan 245. Berarti jumlahnya berapa? Nah, jadi 15 kalikan 200. Nah, ketemunya adalah 3675. Jadi jumlah produksi setelah 30 hari adalah jumlahnya adalah 3675. Nah, sekarang soal yang nomor 8. Diketahui ada barisan geometri 5, 15, 45, 135. Rasio barisan tersebut adalah, pada barisan geometri untuk mencari rasio atau pembanding adalah sama dengan apa? Suku kedua dibanding suku ke-1, atau kita bisa mencari suku ketiga dibanding suku kedua, atau bisa juga suku keempat dibanding suku ketiga. Sama saja ya, berarti rasionya berapa? Suku kedua yaitu 15 dibanding suku pertama 5. Sama saja dengan suku ketiga dibanding suku kedua. Berarti rasionya berapa? Itu rasionya adalah 3 ya. Jadi di sini rasionya adalah 3. Bisa kamu pahami? Oke, sekarang yang nomor 9. Nah, sekarang sama dengan nomor 8 ya, masih barisan geometri. Ada barisan geometri 16, 8, 4, 2. Rumus suku ke N, kita akan mencari rumus suku ke N ya. Nah, jadi kalau ada barisan 16,
8, 4, 2. Kita harus mencari rasio. Rasio itu adalah suku kedua dibanding suku pertama atau suku ketiga dibanding suku kedua. Sama saja. Berarti rasionya berapa di sini? Rasionya adalah 1/2. Kita akan mencari rumus suku ke N. Ya, kita ingat pada barisan geometri UN adalah sama dengan A kalikan R pangkat N dikurangi 1. Ini adalah rumusnya. Nah, berarti di sini A awalnya adalah 16, R-nya adalah setengah, N-nya tetap N ya, karena kita mencari suku ke N dikurangi 1. 16 bisa kita ubah jadi berapa? 16 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian 1/2 di sini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1 ya. Pangkat N dikurangi 1. Jadi sekali lagi 1/2 atau setengah ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat negatif 1 pangkat N dikurangi 1. Ingat sifat pangkat negatif pada bentuk eksponen ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ya. Jadi berarti di sini adalah 2 pangkat 4, ada pangkat dipangkatkan berarti artinya apa? Dikali ya, berarti 2 pangkat negatif 1 kali N adalah negatif N. Negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1. Nah, kemudian ada bilangan pokoknya sama, dikalikan berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya dijumlah, berarti sama dengan 2 pangkat 4 ditambah negatif N ditambah 1. Ya, berarti di sini akan sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi N gitu ya, ditambah 1. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat berapa? 4 ditambah 1 adalah 5. 2 pangkat 5 ya. Jadi di sini dikurangi N. Berarti sekarang rumusnya adalah menjadi 2 pangkat 5 dikurangi N. Jadi pilihan kita adalah jawaban yang B. Soal nomor 10, suatu barisan bilangan mempunyai aturan UN sama dengan 2N kuadrat tambah 5N. Suku ke-13 adalah, kalau sudah tahu rumusnya, kita ditanya suku ke-13, ya kita tinggal memasukkan ke rumus. Berarti 2 kali 13 pangkat 2 ditambah 5 kalikan 13. Berarti sama dengan 2 kali 13 pangkat 2 adalah 169. Ditambah 5 kalikan 13 adalah 65. Sama dengan 2 kali 169 berarti 338 ya. Ditambah 65 berarti sama dengan berapa? Yaitu 403. Jadi jawaban kita adalah yang A. Kemudian yang nomor 11. Diketahui barisan geometri dengan suku kedua 6 dan suku ke-6 adalah 486 rasio dari barisan tersebut. Cara termudah untuk mencari rasio pada barisan geometri jika diketahui dua suku seperti ini, maka rasionya adalah sama dengan akar gitu ya. Nah, kita ini kan U ini adalah U6, berarti U6 dibagi dengan U2. Nah, kemudian di sini akar pangkat berapa? Akar pangkat dari 6 dikurangi 2. Jadi akan sama dengan akar pangkat 6 dikurangi adalah 4. Kemudian ini 486 dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, berarti R-nya adalah sama dengan akar pangkat 4 dari 81. Akar pangkat 4 dari 81 adalah berapa? 3 ya.
Nah, jadi di sini jawaban kita adalah 3. Yang selanjutnya adalah nomor 12 ya. Diketahui suku pertama dari barisan geometri ada 8. Berarti di sini A-nya sudah tahu adalah 8. Dan suku keempat, U4-nya adalah sama dengan 1. Maka yang ditanya adalah U10 ya. Nah, maka di sini kalau U4 adalah sama dengan 1, awalnya sudah tahu, kita rasionya belum tahu ya, maka kita harus mencari rasionya. Bagaimana mencari rasio? Kita bisa menggunakan rumus, selain seperti yang soal nomor 11 tadi, kita juga bisa menggunakan rumus UN pada barisan geometri adalah A kalikan R pangkat N dikurangi 1 ya. Sekarang ada U4. U4-nya adalah 1 gitu ya. Berarti di sini 1 adalah sama dengan A, awalnya adalah 8, R-nya belum tahu, pangkat 4 dikurangi 1 ya. Bisa dipahami? Nah, dari sini adalah sama dengan 1/8 sama dengan R pangkat 3. Berarti R di sini adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8 ya. Jadi dari sini R-nya adalah ketemu sama dengan 1/2 atau R-nya adalah setengah ya. Dari soal tadi yang mau kita cari adalah U10. U10 itu berarti adalah A kalikan R pangkat 10 dikurangi 1. Tadi awalnya berapa? Awalnya adalah 8 ya. R-nya adalah setengah pangkat 9 berarti 8 bisa kita ubah jadi berapa? 2 pangkat 3. Sedangkan setengah bisa kita ubah jadi 2 pangkat negatif 1 pangkat 9. Ya, berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat negatif 9. Ada bilangan berpangkat dikalikan berarti pangkatnya di apa? Dijumlah ya, berarti 3 ditambah negatif 9. Sama dengan 2 pangkat negatif 6. Atau dengan kata lain adalah sama dengan 1/2 pangkat 6 atau sama dengan 1/64. Ya, jadi suku ke-10-nya adalah 1/64, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 13. Sini masih juga deret geometri. Ditentukan U2 sama dengan 6, U5-nya ada 48, jumlah 10 suku yang pertama. Berarti kita mencari S10 ya pada deret geometri. Di sini yang perlu diketahui bahwa untuk mencari Sn itu ada 2 rumus ya. Jadi kita lihat dulu apakah R-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Jadi di sini yang kita cari adalah Sn yaitu S10 ya. S10-nya berapa? Maka kita di sini perlu mencari A dulu yaitu awal dan juga rasio ya. Untuk mencari rasio, seperti yang tadi Bu Fani katakan, cara yang termudah kita bisa menggunakan cara R adalah sama dengan akar pangkat. Karena yang diketahui di sini adalah suku kedua dan suku kelima, berarti akar pangkat 5 dikurangi 2 gitu ya. Kemudian di sini adalah U5 dibagi dengan U2. Berarti akar pangkat berapa? 5 dikurangi 2 adalah 3, U5-nya adalah 48, U2-nya adalah 6, berarti adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Sehingga R-nya di sini adalah ketemu 2 ya. Bisa kalian pahami? Nah, sekarang kita akan mencari A. Awal belum diketahui. Tadi yang diketahui adalah U2 sama dengan 6. Kita tahu pada barisan geometri ya, kalau kita mau mencari suku ke N berarti adalah A kalikan R pangkat N dikurangi 1.
kita mau mencari A. Suku kedua tadi sudah diketahui, U2 berarti adalah sama dengan A. Kalikan R-nya adalah 2. Pangkat 2 dikurangi 1, suku keduanya adalah 6. Ya, berarti di sini A kalikan 2. 2 dikurangi 1 adalah 1, berarti A kalikan 2 sama dengan 6 gitu ya. Berarti A-nya di sini adalah ketemu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ternyata di sini R-nya sudah ketemu 2, kemudian A-nya adalah ketemu 3. Tujuan kita tadi adalah mencari S10 ya. Ternyata di sini R-nya tadi adalah 2 yang berarti adalah lebih dari 0. Untuk mencari Sn, karena R-nya lebih dari 2, maka kita bisa menggunakan rumus adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Kenapa? Karena R-nya lebih dari 0. Ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Kita tadi tujuannya adalah mau menghitung S10. Berarti awalnya adalah tadi 3. R-nya adalah 2 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 3 kalikan 2 pangkat 10 berapa? 1024 ya, dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 adalah 1. 1024 dikurangi 1 adalah 1023, berarti sama dengan 3 kalikan 1023. Berarti hasilnya adalah berapa? 3069. Ya. Berarti jawaban pilihan kita adalah yang A, 3069. Yang selanjutnya adalah jumlah tak berhingga dari suku berikut ya. Ini adalah deret tak hingga. Untuk menghitung deret tak hingga, S tak hingga adalah sama dengan apa? A per 1 dikurangi R ya. Nah, kita tahu awalnya adalah berapa? Awalnya adalah sama dengan 1. R-nya adalah suku kedua dibanding suku pertama adalah setengah ya. Berarti S tak hingganya adalah sama dengan 1 per 1 dikurangi setengah. Adalah sama dengan 1 dikurangi setengah adalah setengah. Membagi dengan pecahan sama saja dengan mengalihkan dengan pecahan dibalik. Berarti sama dengan adalah 2. Ya, berarti jumlah sampai suku tak hingganya adalah sama dengan 2. Oke, bisa kamu pahami? Soal nomor 15, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Setiap kali jatuh mengenai lantai, bola itu memantul dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Maka panjang lintasan sampai bola berhenti. Untuk menghitung panjang lintasan sampai bola berhenti sama ya. Jadi ini adalah S tak hingga juga ya. Tapi berlaku di sini adalah antara S jatuh dengan S pantul ya. Kita jumlahkan, akan tetapi kita bisa menggunakan rumus yang mudah. Caranya bagaimana? Yaitu sama dengan A dikalikan Q ditambah P dibagi Q dikurangi P. Apa itu Q dan P? A di sini adalah A itu adalah ketinggian bola saat dijatuhkan yaitu 6 meter. Kemudian bola itu memantul dengan ketinggian 3/5. Jadi di sini 3/5 ini adalah P, sedangkan 5 adalah saya misalkan Q. Ya. Jadi 3-nya saya misalkan P, 5-nya adalah Q, maka S tak hingganya adalah sama dengan 6 dikalikan Q ditambah P, berarti 5 ditambah 3 dibagi Q dikurangi P, yaitu 5 dikurangi 3. Sehingga sama dengan 6 kalikan 5 tambah 3 adalah 8, 5 dikurangi 3 adalah 2, kemudian ini sama-sama dibagi 2 dapat 3, berarti di sini adalah sama dengan 24 ya.
Jadi di sini lintasan sampai bola berhenti yang ditempuh adalah sepanjang 24 meter. Bisa kalian pahami? Jadi yang perlu kalian ingat untuk rumus ya, kalau ada bola yang dijatuhkan dari ketinggian kemudian memantul, kita pakai rumus ini. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik. Terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.